Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melarang seluruh jajarannya untuk mengawal rombongan motor gede, mobil mewah, dan pesepeda yang hendak berkegiatan konvoi. Apa alasan larangan tersebut dan juga kendaraan apa saja yang berhak untuk mendapat pengawalan? Rekan Abdi Aswar Sahi akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Abdi. Baik, terima kasih Yohana dan selamat siang pemirsa. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo mengatakan pihaknya mengeluarkan kebijakan bahwa anggotanya dilarang mengawal mobil mewah dan sejenisnya. Ia mengungkapkan alasan dirinya mengeluarkan kebijakan tersebut dan kita akan lihat seperti apa pernyataannya di grafis berikut ini pemirsa. Dikatakan bahwa ini kebijakan Dirlantas Polda Metro Jaya melarang anggota saya untuk mengawal moge atau motor gede, mengawal mobil-mobil mewah dan juga mengawal pesepeda. Hal ini disampaikan langsung oleh Kombes Pol Sambodo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya. Nah, salah satunya alasannya ini karena pengawalan yang dilakukan oleh polisi bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pengguna jalan yang lain. Lebih lanjut, ia juga mengatakan anggotanya dilarang untuk mengawal kendaraan mewah untuk kegiatan apapun, termasuk kegiatan sosial. Namun ada kecualinya nih pemirsa, jika konvoi tersebut adalah rombongan atlet untuk event olahraga, ini diperbolehkan untuk dikawal. Nah, dari larangan ini lantas apa saja deretan kasus-kasus konvoi yang sudah pernah terjadi? Kita akan lihat di grafis berikutnya pemirsa. Ini adalah rangkaian ataupun deretan kasus konvoi yang justru semena-mena karena dikawal polisi. Yang kasus pertama ini kita akan lihat konvoi motor gede atau moge yang terjadi di Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor pada 12 Februari 2021 yang lalu. Nah, kasus ini terjadi pada bulan Februari lalu di mana sejumlah peserta konvoi motor gede atau moge yang dikawal polisi diduga lolos dari pemeriksaan surat rapid antigen di Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rombongan moge ini terdiri dari kurang lebih 15 unit motor yang dikawal mobil polisi lolos saat pemeriksaan petugas di Kota Bogor yang menerapkan sistem ganjil genap pada akhir pekan saat itu. Nah, setelah itu rombongan ini juga lolos saat pemeriksaan di posko Simpang Gadok Puncak di Kabupaten Bogor. Jadi adanya penyalahgunaan pada saat dikawal polisi sehingga lolos untuk menerapkan aturan yang ditetapkan pada saat itu, terutama pada saat ganjil genap. Dan kasus yang kedua ini terjadi di Yogyakarta pemirsa, masih dari motor gede ataupun konvoi motor gede. Ini terjadi 2015 yang lalu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2015. Aksi penghadangan konvoi pengendara sepeda motor gede oleh pengendara sepeda pada saat itu dilakukan oleh Elanto Wijoyono, di mana pada saat itu mengundang pihak Istana Kepresidenan melalui Sekretariat Kabinet yang juga ikut berkomentar, dikutip dari situs setkap.go.id pada Kamis 20 Agustus 2015 lalu. Ini terdapat dua isu yang menjadi masalah hukum dalam kasus ini. Yang pertama, ini soal pengawalan oleh petugas kepolisian dan penggunaan sirine atau rotator. Kemudian selanjutnya Sekretariat Kabinet menyimpulkan bahwa pengawalan for rider oleh kepolisian dalam konvoi motor gede Harley Davidson seperti dalam acara Jogja Bike Rendezvous 2015 lalu di Yogyakarta telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebab konvoi motor Harley Davidson ini tidak termasuk dalam pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Kemudian kasus yang berikutnya ini masih dari konvoi kendaraan begitu, tepatnya dari konvoi mobil mewah Porsche di Jakarta. Belum lama ya pemirsa, ini terjadinya 12 Maret 2021 kemarin. Ini kejadiannya seorang pengemudi mobil Porsche ditilang polisi di off-ramp Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada hari Jumat kemarin. Dijelaskan bahwa pengemudi tersebut ditilang karena dengan membawa atau mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan. Pengemudi Porsche yang ditilang ini hanya satu dari puluhan rombongan yang tengah melakukan konvoi ke arah Bogor. Ternyata ini total ada sebanyak 25 kendaraan yang melakukan konvoi pada saat itu, sehingga menyalahkan aturan semena-mena
dikawal polisi. Jadi mentang-mentang dikawal, kemudian dirinya ataupun pihaknya ini semena-mena begitu ya pemirsa. Dan yang terakhir ataupun kasus yang keempat ini adalah konvoi moge, lagi motor gede yang menghalangi laju ambulans. Ini terjadi pada bulan November 2015. Ini tepatnya terjadi di Bali. Sejumlah pengendara moge yang sedang konvoi di Jalan Raya Gianyar, Bali tampak tidak menghiraukan sirine mobil ambulans di belakang mereka. Alih-alih minggir pemirsa, ambulans yang membawa pasien ini tetap tidak diberi jalan oleh rombongan tersebut. Aksi yang tidak terpuji ini kemudian terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial hingga menuai kecaman dari warganet. Nah, ini adalah rangkaian ataupun deretan kasus konvoi yang justru semena-mena karena dikawal oleh polisi. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, lantas sebenarnya siapa saja yang berhak dikawal oleh polisi saat konvoi sesuai dengan aturan? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Ini adalah aturan ataupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan yang sudah tertulis di sini, nomor 22 tahun 2009, di mana telah diatur pengguna jalan yang memperoleh hak utama atau hak-hak istimewa. Kendaraan-kendaraan inilah yang harus mendapatkan prioritas dan wajib didahulukan ketimbang pengguna lainnya. Nah, oleh sebab itu kendaraan-kendaraan yang tercantum dalam undang-undang ini berhak mendapatkan pengawalan polisi. Selanjutnya dalam pasal 134 Undang-Undang LLAJ ini dinyatakan bahwa hanya ada 7 buah kendaraan atau 7 jenis kendaraan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan. Kita akan lihat di grafis berikutnya kendaraan apa saja yang mendapatkan hak untuk dikawal polisi. Yang pertama pemirsa, kita lihat ini adalah kendaraan pemadam kebakaran. Karena memang ini sistemnya urgent untuk memadamkan suatu kebakaran pada saat memadamkan kobaran api di suatu tempat. Kemudian yang kedua adalah ambulans yang mengangkut orang sakit. Ini juga penting karena sifatnya urgent untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yang ketiga adalah kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Ini juga penting ya agar tidak terjadi kemacetan ataupun penumpukan kendaraan di suatu lokasi kecelakaan seperti misalkan mobil derek dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Ini juga penting karena mereka mengurus negara dan juga beberapa pejabat lainnya seperti menteri dan jajaran lainnya. Kemudian sudah 4, kita akan lihat 3 lagi ada siapa saja kendaraan yang mendapatkan ataupun berhak mendapatkan kawalan dari polisi. Yang kelima ini adalah kendaraan pimpinan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Ini ketika mereka melakukan kunjungan negara terutama ke Indonesia ini mendapatkan pengawalan pada saat berkunjung di negara kita. Kemudian yang kelima ataupun yang keenam maksud kami iring-iringan pengantar jenazah ini yang mendapatkan pengawalan. Kemudian yang terakhir ini adalah konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu ya. Jadi ini konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri ini yang akan menjadi pertimbangan ketika masyarakat membutuhkan pengawalan namun ini mendapatkan kepentingan tertentu ini mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu. Nah, menanggapi poin nomor 7 ini, Kepala Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono mengatakan sesuai dasar hukum yang ada, syarat masyarakat untuk meminta pengawalan tentunya dapat membuat permohonan resmi secara tertulis. Namun, ditekankan sekali lagi ini tidak semua permohonan dapat difasilitasi, tetapi tetap melihat skala prioritas keutamaannya. Dan untuk pengawalan ini tidak ada dipungut biaya, karena itu merupakan salah satu tugas utama dari petugas kepolisian, khususnya bagi jajaran polisi lalu lintas. Kita tadi sudah melihat pemirsa ada kasus, rentetan kasus, kemudian sudah ada aturannya juga jenis kendaraan apa saja. Nah, apakah sudah ada sanksi yang diterapkan kepada para polisi yang melakukan pengawalan kepada masyarakat ataupun kendaraan di luar aturan ini? Kita akan lihat sanksi yang sudah diberikan. Ternyata ini sudah ada tepatnya dari Polda Bali telah memberikan sanksi administrasi terhadap 2 anggotanya yang mengawal 3 orang saat berolahraga lari pada saat itu di bypass Ngurah Rai, Suweng, Denpasar. Nah, pada saat itu petugas tersebut diberikan sanksi setelah menjalani pemeriksaan di Divpropam Polda Bali. Kasus ini bermula dari video pengawalan polisi yang sempat beredar dan juga viral dan menjadi perbincangan para pengguna media sosial pada bulan Oktober 2020 lalu. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Samsi mengatakan anggotanya telah melanggar prosedur pengawalan. Pihaknya memberikan sanksi administrasi
administrasi berupa surat permohonan maaf dari oknum petugas dan teguran lisan agar tidak mengurangi perbuatannya. Nah, pemirsa, itulah tadi kita sudah melihat rangkaian sejumlah kendaraan yang dapat memperoleh pengawalan dari polisi yang diatur oleh undang-undang. Diharapkan masyarakat dapat tertib untuk mengikuti aturan tersebut sehingga kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan dapat dinikmati seluruh pihak. Dan juga yang paling penting nih pemirsa adalah untuk selalu patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas serta disiplin aturan keselamatan saat berkendara. Demikian pemaparan kali ini, kembali ke Anda, Yohana. Baik, terima kasih Abdi Aswar Sahi untuk ulasannya siang hari ini.